Shalom TYC dan jemaat Tuhan, saya menyambut kita dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Bersama dengan keluarga, mari persiapkan waktu, persiapkan hati untuk kita sama-sama diberkati oleh pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan Dia. Hanyalah Yesus yang kita sembah. Amin. Engkaulah satu-satunya Bapa. Haleluya. Ku ingin selalu
Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau ya jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu
kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Darwin Cemerlang, saudaraku. Saya akan perkenalkan, Pak Darwin Cemerlang adalah seorang profesional, saudaraku, yang bekerja di satu perusahaan besar, saudaraku ya. Beliau pernah mendapatkan yaitu suatu penghargaan namanya Agency of the Year, saudaraku, dari company-nya ya untuk seluruh Indonesia, saudaraku ya. Dan puji nama Tuhan, beliau juga adalah yaitu wakil generation dari gereja kita IFJF Medan, saudaraku. Punya satu istri dan 2 anak, saudaraku. Jadi kita akan diberkati oleh Pak Darwin Cemerlang pada pagi hari ini melalui pelayanannya. Ya, saya percaya hari ini adalah Generation Day, kita mau merayakan yaitu hari generasi, di mana untuk anak-anak muda bisa mengembangkan kreativitasnya, inovasinya dalam setiap talentnya untuk melayani Tuhan. Ya, mari saya ajak untuk setiap kita generasi muda untuk bangkit dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Please welcome ya Bapak Darwin Cemerlang. Oke, salam guys. Sebelum kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita deklarasikan iman kita dulu seperti biasa. Are you ready guys? Yuk, yang bersemangat sama-sama kita deklarasikan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples, greater blessing. Haleluya. Yang bersemangat pagi ini mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang di rumah, yang di tempat tidur, yang lagi santai-santai di sofa, ayo berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun greater blessing. Karena greater blessing makanya pakaian pagi ini juga greater blessing ya teman-teman ya. Are you exciting? Ya, di tahun 2020 ini benar-benar greater blessing ya. Dan kita nggak terasa kita sudah melewati 11 bulan di tahun 2020 ya. Jadi kalau boleh kita flashback kembali, tahun ini begitu exciting ya friends ya. Jadi Januari sampai November nggak terasa tinggal 1 bulan lagi kita akan mengakhiri 2020 yang luar biasa ini. Dan kita akan masuk ke tema yang baru ya. Dan 2020 akan kita lalui bersama. So, 2020 ini akan menjadi kisah yang seperti apa? Gitu ya. Guys, kalau Januari sampai November belum terjadi apa-apa, itu belum berarti tahun ini belum jadi apa-apa loh. Masih ada 1 bulan itu yang menentukan tahun ini akan jadi greater blessing atau bukan. So, you must exciting. Kita masih ada 1 bulan di Desember ya. Jadi kita kalau boleh flashback ya, Tuhan itu baik ya membawa gereja kita itu masuk ke dalam tuntunan satu journey yang begitu luar biasa. Saya sangat diberkati di Januari, Februari, just flashback ya pagi ini ya. Januari, Februari itu masih ingat gak? Ya, kita itu ada di subtema itu untold blessing ya. Untold blessing itu kalau kita ingat di kitab Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow, yuk kita renungkan ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nggak gampang sih. Apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Menganggap itu pakai apa ya? Saya anggap dia itu sepertinya kaya. Nganggap itu pakai apa? Pakai pikiran, betul? Terus pakai apa lagi? Pakai hati. Saya anggap dia orangnya baik loh sepertinya. Anggap ya. Jadi menganggap itu suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam pencobaan. Wah itu gak gampang saudara. Tapi di awal tahun ini sebelum kita masuk ke Maret, kita udah dilatih, udah dikasih tahu. Kita harus menganggap itu adalah kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam pencobaan. Ada berkat yang luar biasa, untold blessing.
Januari, Februari kita belajar bagaimana kita boleh menganggap itu suatu kabar baik, itu suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Januari, Februari. Maret Indonesia itu kita mulai lockdown ya, bukan lockdown, PSBB ya. Maret, April, COVID mulai datang. Nggak terasa kita ibadah online udah hampir berapa bulan ya dari Maret ya. Dari Maret sampai sekarang itu udah more than 6 months ya, udah hampir setahun juga. Masih ingat nggak Maret, April itu kita itu subtemanya apa? Saya percaya tidak ada yang kebetulan, gereja kita dituntun di Maret dan April. Setelah kita di Januari, Februari belajar tentang untold blessing, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam pencobaan. Wih bener loh, pencobaan datang di Maret ya, COVID datang. Dan di bulan Maret kita itu punya subtema itu connecting, connect with God. Dengan siapa kita connect, dengan siapa kita terhubung, itu sangat menentukan bagaimana sikap kita untuk berlaku, berpikir, bertindak, berucap, connecting. Kalau kita pakai kartu Halo, ya ini bukan promosi provider ya. Kita harus connect ke sinyal Telkomsel, nggak bisa pakai kartu Indosat, kalau pakai kartu Indosat ya connect-nya ke providernya Indosat gitu. Jadi dengan siapa kita connect itu sangat menentukan bagaimana kita bertindak dalam hidup ini. Saya percaya tidak kebetulan di Maret dan April kita itu masuk ke subtema connecting. Ya. Di saat dunia, di saat di Indonesia kita itu masuk ke satu masa yang luar biasa, masa pandemi ya. Gereja Tuhan diminta untuk connect with God. Di saat kita bisa connect ya. By the way ya, pada saat Maret dan April kalau saya flashback ya, wow, pada saat itu saya juga stres teman-teman ya, yang biasanya tiap hari harus keluar ya, tiba-tiba di bulan Maret itu takut, serba takut gitu ya. Nggak berani keluar, di rumah aja, stay at home, work from home ya, something new gitu loh ya. Tapi luar biasa sekali, setiap minggu, yang ibadah pasti inget deh ya, yang setiap minggu itu kita diingetin, meskipun masa ini sulit tapi inget, connect with the right source. Kita harus connect dengan sumber yang tepat gitu. Ya, connect with God. Connect with God. Believe in God. Ya, waktu itu kita diminta untuk selalu terhubung. Waktu Maret dan April, saya masih ingat tuh ya. Begitu bangun, yang dilihat apa? WA, ya, berita. Berita apa? Yang meninggal berapa, yang kena COVID berapa, betul? Wow, dengan itu kita terhubung, maka ketakutan muncul. Is it right? Banyak yang takut. Takut bukan karena COVID. Banyak yang takut ya. Jadi itu terjadi dan kita sudah lalui bersama-sama. Kita beruntung kita ada di satu perjalanan journey of greater blessing. Kita itu dikuatkan. Believe in God, connect with God. Maret dan April kita lalui dengan begitu luar biasa. Masa yang tidak biasa ya saudara ya. Dan masih ingat after Maret dan April kita masuk God faith. God faith ya. After you connect with God. Di saat kita terhubung dengan Tuhan. Di saat kita mau fokuskan hidup kita dengan Tuhan. Karena di masa-masa itu saya percaya banyak orang itu takut, khawatir, putus pengharapan. Mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya, di saat seperti itu di bulan Mei dan June kita itu masuk ke subtema yang baru, God Faith ya. After connecting kita diminta untuk, hey guys, apakah kamu punya iman tahun ini adalah greater blessing? Apa sih yang membedakan orang percaya sama yang belum gitu ya? Saya melihat bahwa perbedaannya itu ada di iman saudara ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau kita pernah baca ya, yang tidak terlihat. Iman yang membedakan kita itu dengan yang lain saudara. Iman, God faith. Kita diminta untuk tetap percaya, miliki iman. Luar biasa saudara ya, miliki iman, miliki iman, miliki iman. Saya percaya iman itu muncul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Tuhan, yes you're right.
Pendengaran akan firman Tuhan. Di saat kita mendengar akan firman Tuhan, iman itu akan muncul. God faith, God faith, God faith. Kita mulai mau membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, berada di komunitas yang sehat meskipun kita sudah tidak ibadah on-site, kita sudah online. God faith, miliki iman. Makanya guys, ayo I care. Ikut I care enggak by the way? Kenapa I care perlu? Karena I care kita memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mendengar firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. So, kita masih punya 1 bulan, pastikan yang sudah lama enggak ikut I care, ayo I care. Yuk katakan kiri kanan, ayo I care. Kalau kiri kanannya enggak ada, katakan ke diri sendiri, yuk I care ya. After ibadah I care saudara ya, karena I care sekarang setiap minggu, Zoom, online. Mau video call juga oke ya, I care bro. Ya, I care. God faith, miliki iman. Saya percaya iman yang membedakan orang percaya dengan bukan. Kita bersyukur kita jadi orang percaya. Karena kita punya iman. Tuhan itu setia, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yo yo yo. Clap your hands. Yang masih tiduran, ayo katakan haleluya. Miliki iman. Rise up your faith. Haleluya, haleluya. Miliki iman. After udah punya iman ngapain saudara? Kita masuk ke subtema yang baru. Iman saja udah cukup. Wisdom speak. Kita masuk ke satu perjalanan yang namanya wisdom speak. Subtema yang baru, wisdom speak. Wisdom speak itu ngomong kita perlu hikmat di saat-saat yang sulit seperti sekarang. Banyak yang terdampak atas COVID. Tapi ada juga yang diberkati karena COVID, saya percaya. Mungkin beberapa bisnis terdampak karena COVID ya. Tapi banyak juga bisnis yang bertumbuh gara-gara COVID. Bisnis apa yang bertumbuh? Bisnis alat kesehatan, betul? Bisnis tutorial online. Anak saya sekarang bisa belajar dari guru di luar pulau. Ya, jadi katanya bisnis tutorial online itu juga bertumbuh saat ini. Ya, banyak bisnis-bisnis juga yang bertumbuh. Saya melihat bahwasanya saat-saat seperti sekarang kita perlu hikmat. Saudara, karya tanpa kreativitas, saya belajar quote dari Pastor Jimmy, berkata bahwa karya tanpa kreativitas itu akan mati. Saudara, kita ngelihat ya, mungkin banyak karya-karya yang bagus gitu, tapi karena tidak ada inovasi lagi, karena tidak ada kreativitas lagi, guys, anak muda, kita perlu kreativitas supaya kita itu lebih bergairah. Dan ngomong tentang kreativitas itu butuh hikmat. Wisdom speak. Miliki hikmat. Bagaimana? Saya percaya hikmat itu datangnya dari yang atas. Ya. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kalau kita minta hikmat, amin. Ya. Dan after itu, bulan lalu kita masuk lagi ke subtema yang baru, namanya The Game Plan. Ya. The Game Plan itu, ini menarik ya teman-teman ya. After udah wisdom speak, masuknya ke game plan ya. Kalau ngomong game plan itu ngomongnya tentang pertandingan ya. Saya percaya pertandingan apapun itu ada rules-nya, ada aturannya. Ya, kalau main sepak bola ya, main apalagi futsal, itu pasti ada rules-nya ya. Ada rules-nya. Sama. Kita punya hikmat. Belum tentu ide-ide kita, kreativitas kita itu diterima. Setuju nggak? Kreatif sih boleh gitu ya. Punya ide sih boleh. Tapi belum tentu ide Anda itu diterima gitu. Di saat ide kita nggak diterima, bagaimana respon kita? Coba kita renungin ya. Nah, that's why kita masuk, kita harus tahu game plan itu seperti apa gitu. Di dalam perusahaan, kita punya otoritas, di dalam gereja, di dalam pelayanan, itu punya struktur, punya game plan. Kalau kita nggak tahu game plan-nya, orang yang punya hikmat itu juga bisa bahaya ya. Muncul kesombongan,
Dan akhirnya nggak jadi apa-apa gitu loh. Jadi kita dikasih tahu, harus tahu aturan, game plan. Untuk memenangkan pertandingan itu, untuk memenangkan setiap pertandingan itu perlu game plan gitu ya. That's why kita banyak membahas, merenungkan tentang the game plan. Nah itu cuman intro ya. Pagi ini cuma intro ya teman-teman, guys. Dan ini November, Desember ya. Kita itu masuk ke subtema yang baru, stay the course. Tetap stay the course. Apapun yang sudah kita lalui di Januari sampai November itu tidak menjamin tahun 2020 itu jadi apa? Belum menjamin. We still have 1 month. Kita masih punya 1 bulan untuk menyelesaikan 2020 yang luar biasa ini. Are you exciting? Kalau kita masih percaya 2020 ini greater blessing, yuk katakan yes. Yang di rumah katakan yes. Iman. Masih believe enggak tahun 2020 ini is a greater blessing? Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu pernah loh dalam satu malam, dalam satu malam, katakan sama-sama satu malam, merubah status budak. Bangsa Israel itu pernah jadi budak. Berapa tahun? 400 tahun. Dan hanya dengan satu malam, status mereka berubah. Amin. Kita tahu ya semuanya ya. Perlu berapa lama? 1 malam. Dan Tuhan yang sama yang kita sembah, saya percaya itu setia dan tidak berubah. Itu tergantung iman kita. Makanya kita di akhir tahun ini, saya juga bingung ya. Biasanya di akhir tahun itu kan berhubungan dengan Natal, berhubungan dengan celebration. Why the subtema is stay the course? Wow, luar biasa ya. Ini sudah mau finish nih ya. Ibaratnya kalau lari ini udah penghujung-penghujungnya. Ini penentunya, katakan ini penentunya. Ini penentunya, stay the course. Di awal minggu, di awal bulan November, masih ingat gak endurance? Pastor Indra sharing tentang endurance. Seorang pemenang itu harus punya endurance. Harus punya daya tahan, bukan hanya tahu strategi, bukan tahu hanya bagaimana bermain. Tapi harus punya daya tahan, Ibu Mita juga sharing tentang perlunya doa. Jangan sampai kita terus mengandalkan kekuatan sendiri. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Luar biasa. Dan pagi ini subtema kita ya, judul sharing pada pagi ini adalah They Need Him Too ya. Orang-orang di sekitar kita, ini saya percaya ini gak kebetulan, di Desember kita akan merayakan Natal. Dan bukan hanya, saya percaya seluruh dunia ya, tadi saya baca berita sebelum datang itu juga lihat di Eropa, di Amerika, semua udah ini ya, kalau mau Desember itu kan semua dekorasi itu di kota-kota udah nuansanya Natal gitu loh ya. Apa sih Natal itu gitu ya? Natal itu ngomong tentang lahirnya seorang juru selamat yang diperlukan oleh setiap orang gitu. They need him too ya. Saudara, kita akan membacakan Yakobus 5 ya. Pagi ini firman Tuhan adalah Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 ya. Saya akan bacakan buat saudara semuanya ya. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Haleluya ya. Guys, dalam hidup ini semua orang pasti pingin menang ya. Dan kalau kita nonton film, kita juga pingin berada di pihak yang menang. Siapa sih yang mau kalah dalam hidup ini? Nggak ada ya. Semua orang itu pasti pingin menang ya. Dalam pertandingan orang pingin menang, dapat juara gitu ya. Semua orang pingin menang ya. Tetapi sangat disayangkan ya. Dikatakan bahwasanya Pastor Jeremy Stewart berkata ya, everybody wants to win ya. Setiap orang mau menang. But no one's to pay the price. Banyak orang mau menang tapi enggan untuk bayar harga. Guys, untuk menang ada proses. Katakan proses.
Proses. Untuk menang itu nggak instan. Hidup ini kalau mau menang itu nggak instan. Untuk jadi juara itu juga nggak instan, saudara. Butuh proses. Dan yang luar biasa buat kita orang percaya, kita itu meskipun diproses, kita punya iman, kita itu punya kita itu punya pengharapan bahwasannya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Itu benar-benar kabar baik ya. Good news. Apapun yang kita lalui dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu luar biasa ya, saudara. Ya, jadi saudara, untuk menang itu ada proses, perlu bayar harga. Ya, jadi memasuki bulan Desember, di saat dunia semua mau merayakan Natal, ada satu pesan yang luar biasa. Karena hidup ini bukan ngomong tentang bagaimana menang saja, saudara. Ya, tetapi saya percaya setiap kita ini, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dan perintah Tuhan itu tidak lain tidak bukan di Matius 28 itu berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Dan di Yakobus 5 ayat 19-20 tadi, ya, akhirnya sebagai anggota keluarga terkasih Tuhan, kita harus mengejar orang yang menyimpang dari kebenaran dan membawanya kembali. Untuk orang yang memulihkan orang percaya yang berdosa kembali kepada Tuhan dari kesalahan jalannya. Memberikan kembali kehidupan jiwanya dari kematian dan menutupi dosa yang tidak terhitung jumlahnya dengan mendemonstrasikan kasih kepada mereka. Luar biasa ya. Jadi Yakobus 5 itu dikasih tahu caranya bagaimana kita itu bisa memberitakan kabar baik. Ada keselamatan, ada pengharapan. Yuk, di tahun 2020 ini memasuki bulan Desember, nanti tinggal beberapa hari lagi, yuk kita ingat kembali, apa sih panggilan Tuhan buat setiap kita gitu loh ya. Mau memberitakan tentang kabar baik. Ke siapa aja kita beritakan saudara ya. Pertama, supaya kita bisa memiliki mindset untuk dapat menceritakan kabar baik ini, milikilah mindset yang pertama, kita semua adalah keluarga. Kita semua adalah keluarga, kita semua adalah keturunan Adam, betul? Ya, semua kita ini bersaudara. Jadi kalau kita ini semuanya adalah bersaudara, kita ini adalah keluarga, saudara. Kita ini adalah keluarga. Satu keturunan Adam, tentunya kalau kita punya saudara laki-laki, kita punya saudara perempuan yang melakukan hal yang bodoh, kita nggak akan membiarkan mereka terus melakukan hal yang bodoh, betul? Kalau kita anggap itu adalah keluarga kita. Jadi, kita harus memiliki mindset bahwasanya kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Sehingga kalau misalnya ada teman kita, saudara kita yang mulai jauh dari Tuhan melakukan hal yang bodoh, saudara, ayo mulai ingatkan kembali. Kembali. Ya yang udah lama gak ikut ibadah ya. Semenjak online mungkin banyak yang udah males ikut ibadah. Yuk di-remind kembali. Karena mereka adalah keluarga kita gitu. Kasih tahu yuk ibadah lagi online. Bila perlu dibarengin gitu ya. I care lagi. Karena kita adalah keluarga. Memang benar di saat seperti sekarang ya. Kalau dulu sebelum COVID mungkin udah jadi rutinitas setiap minggu itu ke gereja gitu. Tapi semenjak kita masuk dalam masa pandemi, saudara, banyak yang sudah tidak beribadah. Bahkan secara online pun sudah enggak, saudara. Memasuki bulan Desember, yuk kita mulai refresh kembali, kita mulai cek kembali siapa sih teman saya, orang yang saya kenal, yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Miliki mindset kita adalah keluarga ya. Dan yang kedua, ya, ayo beritahu kakak dan adikmu, ya, jika Anda kehilangan sesuatu yang berharga, ya, di Lukas 15, itu isi hati Tuhan. Itu berbicara tentang ada domba yang hilang, uang logam yang hilang, ya, itu isi hati Tuhan. Yang hilang itu Tuhan cari kembali. Ada domba yang hilang di Lukas 15, ya. Itu perumpamaan tentang isi hati Tuhan.
Begitulah isi hati Tuhan, saudara. Tuhan yang kita sembah seperti itu, saudara. Ya, jadi kalau ada domba yang hilang, 91 yang hilang, 99 itu ada gitu ya. Hati Tuhan itu mencari yang hilang gitu. Ya, uang yang hilang juga begitu. Kita harus memiliki hati itu, hati penginjilan, saudara, untuk yang terhilang. Untuk teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal yang terhilang. Yuk mulai kita memasuki bulan Desember, mulai ingat kembali, doakan mereka, panggil mereka kembali, ya, kejar kembali mereka. Dan yang terakhir, bawa mereka kembali. Ya, sama seperti tadi yang kita baca Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Jadi kita bukan hanya mencari yang hilang, tapi kita juga bawa mereka kembali, saudara. Ya. Dan membawa mereka kembali itu bukan sesuatu yang pasif ya. Bukan sesuatu yang pasif. Broadcast doang. Nah ini ya, semenjak kalau membawa orang kembali itu, saudara, itu perlu sikap yang aktif. Ya, terutama kita orang-orang percaya. Kalau kita punya hati untuk mau memberitakan kabar baik, good news, ya, itu harus sikap yang aktif. Kita harus aktif untuk memberitahukan kembali tentang kabar baik. Ada pengharapan. Tahun ini belum berakhir, tahun ini bukan menjadi tahun yang terburuk, tahun ini adalah greater blessing. Makanya bajunya pagi ini juga greater blessing, just remind for us. Tahun ini 2020 is a greater blessing years. Belum berakhir. Ayo kembali, ada janji Tuhan yang luar biasa di tahun 2020 ini. Jangan menyerah, don't give up. Katakan don't give up, never give up. Kita masih ada 1 bulan di tahun 2020 ini. Masih ada 4 minggu. Everything can happen, everything can happen. Katakan everything can happen. Nothing is impossible. With God nothing is impossible. Amin. With God nothing is impossible. Kabar baik ini jangan kita simpan sendiri. Tetapi kita kasih tahu ke orang-orang yang kita kenal. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Beritahu kabar baik ini. They need Him too. Orang-orang di luar sana juga perlu Tuhan. Bahkan mereka yang sudah percaya, tapi sudah lama tidak beribadah, tidak I care, sudah gak tahu kemana. Yuk, ambil momen di pagi ini, kita mulai ingat-ingat kembali siapa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ya, mulai pagi ini kita doakan kembali, dan kita mulai aktif, kita mulai japri. Kita mulai japri, tanya, bro bagaimana kabarmu? Sis gimana sih kabarmu? Ya, kasih tahu. Gak terasa ya udah mau Desember. Kita mau merayakan Natal. Natal itu berbicara tentang kelahiran seorang juru selamat. Ada pengharapan. Saudara, luar biasa. Pagi ini saudara, saya akan tutup ya. Kalau Yesus pernah kasih perumpamaan, ada orang yang bangun rumah. Ya. Dua-duanya bangun rumah. Satu bangunnya itu di atas batu karang. Satu lagi itu bangunnya di atas pasir. Ya kan? Pernah ya baca beritanya, ini kebanyakan gua baca berita ya. Sama-sama membangun rumah yang luar biasa bagus. Tapi yang membedakan rumah yang satu dengan rumah yang lain adalah pondasinya. Rumah yang satu pondasinya adalah batu karang, dan rumah yang lain pondasinya adalah pasir. Di kisah itu, di perumpamaan itu, dikisahkan bahwasanya begitu badai itu datang. Jadi mau rumah yang dibangun di atas batu karang ataupun rumah yang dibangun di atas pasir, itu sama-sama mengalami badai. Sama seperti kondisi seperti sekarang, saudara. Mau orang percaya, mau orang gak percaya, sama-sama masuk ke satu masa, satu season, satu musim yang namanya pandemi. Setuju? Waktu badai datang, sama-sama hancur. Mau rumah yang dibangun di atas batu karang, mau rumah yang dibangun di atas pasir, sama-sama hancur. Bedanya apa? Yang bangun di atas batu karang hancur, tapi untuk pulih
itu lebih cepat. Yang bangun di atas pasir begitu hancur, gak ada bekas. Untuk memulihkannya bingung. Batu karang itu berbicara tentang, batu penjuru itu berbicara tentang ada Yesus dalam hidup kita. Buat kita yang punya Yesus dalam hidup kita. Luar biasa. Saya ingat ya, ada satu lagu, lama ya, tapi itu lagu yang sangat memberkati saya ya. Lagunya ngomongnya begini, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Ingat? Terus yang berikutnya apa teksnya? Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Haleluya. Mau badai, mau taufan, mau covid, we don't care karena kita punya Yesus. Dan lagunya ngomong apa lagi? Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Wow, greater blessing. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita beruntung. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kabar baik ini saudara, Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yuk sama-sama kita mulai beritakan kabar baik ini. Pagi ini Tuhan taruh siapa di dalam hati kita. Baik dia udah jadi orang percaya, atau mungkin dia belum percaya. Siapapun yang Tuhan taruh dalam hati kita pagi ini, yuk kita sama-sama doa pagi ini. Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya kemampuan untuk boleh memberitakan kabar baik ini. Bersama dengan Tuhan kita akan kuat. Bersama dengan Tuhan kita akan melalui masa-masa sulit. Jangan tinggalkan Tuhan. Even kita gak beribadah di gereja gitu ya. Even kita ibadahnya cuma online, iCare-nya cuma online. Believe Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Mau di rumah, mau di ruang keluarga, mau saat ini sedang ibadahnya di kasur mungkin, di sofa, lagi nyantai-nyantai. God with us. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Believe 2020 is a greater blessing years. We still have 1 month. Kita masih punya 1 bulan. Believe in God. God faith. God faith. God faith. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan berdoa pagi ini ya. Thank you ya untuk kesempatan yang diberikan di Generation Day ini, anak-anak muda. Ayo rise up ya. Ayo bangkit, ayo semangat ya. Ini anak-anak muda ya. By the way ya, saya tadi baca berita itu usia 31 tahun ya. Itu bukan muda lagi ya, tapi 31 harusnya masih muda ya. 31 itu sekarang BUMN direktur utama BUMN termuda di Indonesia itu usia 31 tahun ya. Anak-anak muda itu sekarang banyak di rise up saudara ya. Anak-anak muda ayo rise up ya. Nothing is impossible with God, nothing is impossible. Believe in God. 2020 is a greater blessing years ya. Nothing is impossible. Mari kita berdoa pagi ini. 2020 akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semuanya. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang indah Tuhan. Kau mengingatkan kembali setiap kami. Wow Tuhan, terima kasih untuk gerejamu yang membawa setiap kami umatmu untuk memasuki tahun greater blessing. Thank you Lord. Terima kasih untuk perjalanan sepanjang tahun ini dari untold blessing ya Tuhan. Untuk connect, untuk God faith, untuk wisdom speak, untuk the game plan and stay the course. Dan Tuhan kita mau stay the course sampai dengan akhir penghujung tahun 2020 ya Tuhan. Kita mau tetap percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Dan juga beri kami hati ya Tuhan untuk mau memberitakan kabar baik ini ke siapapun yang kami kenal ya Tuhan. Ke siapapun yang Kau taruh dalam hati kami, ke keluarga kami, teman-teman kami. Tuhan beri kami hati penginjilan ya Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Ada pengharapan, ada janji yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada greater blessing di tahun 2020 ini ya Tuhan. Tuhan kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur pagi ini ya Tuhan, kami ada bersama-sama dengan gerejamu ya Tuhan, melewati sepanjang tahun 2020 ini ya Tuhan. Dan kami mau meletakkan hidup kami di sisa-sisa hari, di
di tahun 2020 ini ya Tuhan di tangan pengasihan-Mu. Sungguh Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami ya Tuhan, kami mampu. Tetapi ya Tuhan, di sisa-sisa hari di tahun 2020 yang ada di depan kami ya Tuhan, pagi ini ya Tuhan, kami mau kembali serahkan di tangan-Mu. Dengan apa kami dapat dibedakan Tuhan dengan yang lain jika bukan karena Engkau yang beserta dengan kami. Tuhan, terus pegang tangan kami, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami spirit ya Tuhan, semangat ya Tuhan, untuk boleh memberitakan kabar baik. Ada harapan di tahun 2020, ada janji yang begitu luar biasa, ada greater blessing ya Tuhan. Beri kami kekuatan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di setiap rumah ya Tuhan. Buat mereka yang sedang studi ya Tuhan, Kau berkati juga Tuhan. Di masa-masa seperti saat ini ya Tuhan, Kau berkati studi mereka. Untuk mereka yang berusaha, yang bekerja ya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Untuk yang sakit mungkin pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, bilur-bilur darah-Mu akan memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk yang putus asa, pagi ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Berikan semangat yang baru untuk hari-hari yang masih tersisa di tahun 2020 ya Tuhan. Kami percaya Engkau setia Tuhan, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mari yang percaya dan mau stay the course, bersama-sama katakan amin. God bless you all. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Darwin Cemerlang yang sudah melayani kita, membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ya, firman Tuhan boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk hari ini, bahkan untuk minggu ini. Sepenuhnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau luar biasa Tuhan. Kami kagum akan Engkau dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, yang sudah menyertai dan memelihara setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu pada hari ini Tuhan berlimpah-limpah dengan berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mau berdoa Tuhan. Engkau yang berjalan di depan mereka ya Bapa. Engkau yang menuntun setiap langkah demi langkah dalam setiap kehidupan mereka. Engkau memberkati untuk setiap apapun juga yang mereka kerjakan. Dengan kedua belah tangan-Mu urapi Tuhan dan berkati. Tuhan, berkat keberhasilan dan keberuntungan yang daripada Tuhan menyertai dalam sepanjang perjalanan dalam hidup mereka ya Bapa. Bangkitkan Tuhan untuk generasi muda di hari-hari terakhir ini, untuk Tuhan pakai bagaikan anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk diluncurkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita dan kasih daripada Bapa memenuhi setiap kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Ya. Thank you buat Pak Darwin Cemerlang untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya semua jemaat Tuhan TYC diberkati sekali dan mengalami peneguhan yang luar biasa. Kita berdoa, Pak Darwin, keluarga, usaha, pekerjaan diberkati Tuhan selalu. Dan kami tidak lupa juga menyambut Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru pertama kali bergabung dalam online service kita. Selamat bergabung, Anda adalah bagian dari ASJF Padang. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua dalam sepekan ini. Yang pertama, tanggal 6 Desember, kita akan tetap melakukan online service jam 9 pagi di channel YouTube AFJF Padang. So pastikan Bapak Ibu teman-teman semua sudah mengikuti akun sosial media kita supaya dapat update terbaru tentang AFJF Padang. Yang kedua, doa malam akan tetap diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan dikirimkan di grup
WhatsApp IFJF Padang. Jadi pastikan Bapak Ibu, teman-teman semua juga sudah tergabung di WA IFJF Padang. Yang ketiga, iCare tetap berjalan seperti biasa melalui via Zoom atau WhatsApp. Jadi kami menghimbau untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua sudah tergabung dalam iCare kita supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam kerohanian kita. Nah, teman-teman juga Bapak Ibu yang belum bergabung dalam iCare bisa menghubungi koordinator iCare kita di IFJF Padang. Yang keempat, ibadah TYC tetap berjalan seperti biasanya di channel YouTube IFJF College Padang jam 7 malam. So pastikan TYC tetap selalu setia mengikuti online service kita, dan saya percaya melalui online service kita akan tetap menerima berkat dari Tuhan. Yang kelima, bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin memberkati gereja Tuhan dengan memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, boleh mentransfer ke nomor rekening di bawah ini atas nama IFJF GC Padang. Dan kami tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah memberkati gereja Tuhan melalui pemberian kita. Seluruh tim penggembalaan, leaders, kami berdoa supaya berkat-berkat Tuhan terus limpahkan atas usaha, keluarga, dan semua yang dikerjakan oleh Bapak Ibu berhasil. Yang keenam, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Desember, dan tanggal 20 nanti kita akan merayakan Christmas. Dan yang paling spesial Bapak Ibu dan teman-teman semua, di Natal tahun ini kita akan sama-sama merayakannya dengan IFJF Medan. Dan saya percaya Bapak Ibu penasaran, maka dari itu jangan lupa saksikan di tanggal 20 nanti. Dan saya percaya juga kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jimmy Untoro. Sekian pengumuman yang saya sampaikan. See you next week and God bless you. Bye-bye. Nyata di dalam hidupku.